wabarakatuh. Baiklah, kalian mendengarkan edukasi untuk memenuhi tugas fungsi mandat psikologi seperti dari Bapak. Selamat menyaksikan. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey. Last night ended up online. Screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I Ini ada baju paling baru loh, lagi diskon, lagi promo malam ini. Udah capek cekat terus kita dari mana nggak ada selesai-selesainya. Ini kan lagi paling baru, nah ini lagi tren loh. Karena kalau kita nggak beli sekarang, kita ketinggalan zaman. Tapi kita tuh harus sabar dulu. Peristiwa ini menunjukkan adanya sensasi dan persepsi yang berbeda. Sensasi menggambarkan adanya suatu proses atau suatu stimulus yang cepat dari neuron sensorik, yang dimana persepsi juga ikut terlibat dalam mengatur dan mengevaluasi sensasi untuk mendapatkan informasi dari dalam dan luar. Sensasi mengacu pada pengalaman langsung atau segera karena adanya suatu stimulus yang didapat dari organ sensorik. Selain itu, persepsi juga dapat menyerap informasi yang didapat dari stimulus yang ada di sekitarnya. Sensasi dan persepsi sangat mempengaruhi perilaku membeli. Sensasi ini terjadi ketika individu menerima rangsangan visual atau auditori dari sebuah aplikasi belanja seperti Shopee yang mana menampilkan seperti flash sale, yang mencolok, dan waktu diskon yang terbatas. Rangsangan ini menarik perhatian dan memicu perilaku emosional. Selanjutnya, rangsangan ini dipersepsikan menjadi sesuatu yang mendesak dan bernilai tinggi. Individu FOMO seringkali mempersepsikan bahwa keputusan membeli tidak lagi dipengaruhi oleh kebutuhan rasional, melainkan karena adanya perasaan takut ketinggalan tren, yang mana perilaku membeli dipengaruhi karena adanya sosial dan emosi. Memori adalah tempat atau alat menerima, mengolah, atau menyimpan informasi di dalam otak dan bisa digunakan untuk mengingat kembali informasi tersebut. Memori terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori implisit yang terjadi input informasi tanpa sadar dan dia tidak. Contohnya adalah seperti mengetik, menulis, mengendarai, atau memainkan alat musik. Nah, yang kedua adalah memori eksplisit yang terjadi input informasi secara sadar dan dia diwujudkan dengan kata-kata atau perilaku atau gambaran dari mental. Nah, dari fenomena yang tadi merupakan FOMO yang terjadi disebabkan oleh memori eksplisit dan dia terjadi dikarenakan adanya stimulus pada seseorang diakibatkan oleh stimulus dari luar seperti sosial media atau paparan tampilan luar seseorang, sehingga seseorang tersebut atau individu yang FOMO tersebut tergerak hatinya untuk melakukan hal yang serupa atau meniru tampilan seseorang dikarenakan adanya memori tentang gaya atau model tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari memori yang kemudian berimpact kepada sikap impulsif seseorang untuk melakukan hal yang dianggapnya kekinian dan dia tidak ingin untuk ketinggalan dari tren. Dan di dalam FOMO juga ada terbagi menjadi FOMO positif dan FOMO negatif. Apabila FOMO tersebut tidak dilakukan regulasi emosi yang benar, maka ia akan bisa menghantarkan kepada FOMO yang negatif dan menghantarkan kepada perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.
dilihat. Tahap psikologis yang disebabkan oleh FOMO ini dapat menimbulkan kecemasan yang berlebihan, serta turunnya percaya diri dan tidak puas terhadap apa yang didapatkan dari diri sendiri. Proses ini dapat menjadi proses gangguan mental seperti depresi ringan, depresi sedang, ataupun depresi yang berlebihan. Di mana jika seorang remaja tersebut tidak dapat mengelola emosinya yang berlebihan ataupun tidak mendapatkan dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sosial yang memadai. Dari Cipuritita 2024. Perilaku FOMO juga memberi dampak terhadap proses mental seorang karena dapat mempengaruhi cara kerja, fungsi kognitif, dan pengelolaan emosi. Dampak pertama dapat kita lihat dari fungsi atensi, yaitu terjadinya perhatian selektif terhadap stimulus yang memicu FOMO. Perhatian dapat teralihkan dari notifikasi, dari validasi sosial, dan juga dari tren. Kondisi atensi ini yang terjadi secara terus-menerus terfragmentasi dapat mengakibatkan kelelahan mental dan menurun efektivitas berpikir. FOMO juga berdampak kuat terhadap penalaran dan pengambilan keputusan. Individu cenderung mengalami heuristik kognitif atau bias berpikir, yaitu mengikuti seseorang atau berpikir menilai sesuatu itu karena sebuah tren atau populer. Hal ini fungsi eksekutif, yaitu penalaran, pengolahan, dan evaluasi resolusi itu semakin menurun. Hal ini pengambilan